Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada bahasan kali ini kita akan ngebahas mengenai internal link. Jadi apa itu internal link, manfaatnya apa aja buat blog secara keseluruhan maupun SEO, dan juga bagaimana penerapannya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa ya di subscribe dulu channel ini. Ya, oke, pertama kita masuk ke pembahasan apa itu internal link ya. Internal link itu mungkin kalau teman-teman pernah lihat kayak baca juga atau kayak di Wikipedia nih seperti ini tuh ya, tuh yang link fontnya lain ya warnanya. Nanti ini kalau kita klik akan menuju ke halaman lainnya tapi di website itu sendiri ya. Internal link itu kebalikan dari external link. Kalau external link pas kita klik menuju ke arah luar ya, menuju ke arah luar. Kalau internal link masih di dalam website itu sendiri. Kayak ini kan Wikipedia, tadi pas saya klik ke Wikipedia juga, jadi masih dalam satu domain lah bisa dibilang. Kalau external link kita ngasih link ya di postingan kita atau di halaman web kita, pas kita klik menuju keluar website kita. Begitu bedanya internal dan external link. Internal link ini perlu teman-teman terapkan dan banyak yang menyarankan hal ini karena emang bagus buat SEO dan website secara keseluruhan ya. Yuk kita bahas manfaatnya apa aja. Yang pertama, menambah jumlah fake view. Ya jelas, biasanya gini, kalau misalnya dalam suatu postingan ada halaman yang terkait ya, atau misalnya teman-teman lagi bahas tentang ini ya, apa ikan hias. Terus di dalam postingan ini saya nyantumin juga artikel tentang makanan ikan atau apa. Mungkin teman-teman akan tertarik dengan hal itu karena apa? Karena masih satu bahasan. Ya jadi kan biasanya kalau seseorang buka artikel itu dari Google ya terutama, itu kan berdasarkan minatnya atau pencariannya ya. Kalau dia nyari itu terus kita suguhin lagi link yang berkaitan, mereka bisa jadi akan tertarik lagi. Sebenarnya sama kayak YouTube ya. Coba aja kita buka YouTube apa gitu, pasti nanti akan direkomendasikan video-video yang serupa. Nah kurang lebih seperti itulah. Jadi bisa menambah jumlah page view. Dampaknya apa kalau page view banyak? Jadi kan semakin banyak page view, semakin banyak kemungkinan kalau pengunjung itu bisa ngeklik iklan kita, dan iklan juga kan akan tayang banyak gitu teman-teman. Ya, yang kedua, dapat memperkuat posisi halaman. Nah ini secara SEO emang bagus ya. Saya rasa semua plugin SEO ya atau master SEO dimanapun menyarankan menggunakan internal link ini asal relevan dengan bahasan, atau kalau enggak juga nggak terlalu relevan amat, sebenarnya masih nggak masalah sih menurut saya. Cuma ada yang emang menerapkan dia emang bener-bener harus dalam satu kategori, harus bener-bener relevan, satu tag dan lain-lain. Itu strategi aja sih. Misalnya kayak Yoast, dia menyarankan setidak-tidaknya adalah satu internal link yang dimasukin dalam postingan, atau RankMath atau AIO SEO ya, plugin-plugin yang seperti itu menyarankan lah intinya ada internal link di dalam postingan atau halaman web itu, karena emang bagus untuk SEO dan untuk pengalaman pengunjung sebenarnya kalau dalam jumlah yang wajar ya. Ya tadi yang saya bilang tadi, menyuguhkan pengunjung artikel lain yang masih berkaitan dengan minatnya pengunjung itu. Kalau nggak relevan gimana bang? Kalau nggak relevan kayaknya agak kurang berdampak ya, terutama untuk menambah jumlah page view. Jadi umpamanya teman-teman lagi ngebahas artikel tentang burung, tiba-tiba disajikan tentang artikel otomotif gitu, kan agak kurang nyambung itu. Jadi ketertarikan pengunjung untuk klik halaman lainnya agak kurang lebih begitu. Ada beberapa kasus dengan ditambah internal link ke halaman yang ingin ditarget ya, misalnya kita menargetkan halaman A untuk di ranking, dengan memberikan internal link dari halaman B, C menuju ke halaman A, itu pada pencarian sedikit lumayan berefek ya, lumayan ngaruh gitu. Jadi bisa saya bilang kalau internal link ini adalah backlink awal ya, sebelum dapat dari backlink rujukan lain. Internal link adalah backlink dari website kita sendiri gitu. Misalnya kita mau naikin artikel A ya, nah kita bikin artikel B ini yang relevan. Nah artikel B kasih link menuju artikel A, artikel C kasih link menuju artikel A.
tapi dalam jumlah yang wajar dan relevan. Jangan terlalu banyak juga, takut dikira spam nanti atau malah jadi jelek. Nah, dalam beberapa kasus dengan internal link itu aja lumayan bisa ngangkat posisi buat pencarian-pencarian yang minim persaingan lah, atau nggak ada saingan sama sekali, itu lumayan bisa naikin peringkat ya. Yang ketiga, mempermudah indexing. Nah ini, jadi karakter Googlebot itu gini. Jadi misal kita ini ya, pas dia nge-crawl halaman Wikipedia, yang ini saya ambil contoh Deddy Mizwar. Dia nge-crawl nemu halaman Deddy Mizwar ini ya di Wikipedia. Ketika itu si Googlebot ini ngelihat link apa aja yang ada di halaman itu. Nah pas dia nemuin halaman ini, halaman Jakarta, halaman Indonesia, halaman apa ini, nah itu dia bakal nge-crawl ini juga gitu. Istilahnya nge-crawl URL langsungnya deh, URL yang ada di sini. Mungkin kalau teman-teman pengguna Google Webmaster yang lama ada ya, apa indeks URL dan URL langsungnya gitu. Nah ya seperti itulah karakter Googlebot ini. Jadi dia nemuin satu halaman dan dia akan mengindeks link apa aja yang terdapat di halaman itu. Makanya para pemain backlink tuh rata-rata suka ngetir ya. Buat apa? Buat mempercepat indexing gunanya. Sama lah seperti Googlebot ini, gunanya ya begitu. Misalnya agak sulit indexingnya, bisa dicoba dengan menambahkan internal link gitu ya. Misalnya nggak ada patokan sih berapanya, cuma yang penting jangan berlebihan. Itu internal link itu idealnya dari halaman baru ke halaman lama bisa, atau halaman yang relevan saling berkaitan dari halaman A ke halaman B, halaman B ke halaman A, nggak masalah. Selanjutnya, membuat pengunjung lebih lama di website. Ya karena ini masih berhubungan ya, karena banyak fake view yang diambil oleh pengunjung ya, maksudnya diklik oleh pengunjung, maka pengunjung akan betah lama di situs kita. Nah kalau misalnya betah kan bounce rate-nya jadi turun gitu. Semakin lama pengunjung di website kita, time on site lebih bagus ya, dan itu menurunkan bounce rate. Secara tidak langsung bounce rate juga bagus buat SEO, cuma kan faktornya banyak. Bounce rate salah satunya sepertinya. Selanjutnya, bagaimana penerapan internal link pada blog? Nah, gitu. Bagaimana cara menerapkannya di blog? Pertama, internal link itu harus relevan ya, dengan bahasan. Ya misalnya kayak yang seperti saya bilang tadi, misalnya teman-teman ngebahas tentang pemeliharaan ikan ya, yang masih relevan apa, misalnya makanan ikan atau ya semacam lah yang berbau-bau ikan hias gitu, itu masih relevan. Yang kedua, do follow. Nah sebaiknya internal link teman-teman jangan set no follow, tetap do follow. Secara default nih, baik Blogger maupun WordPress itu kalau kita bikin internal link itu dia akan do follow secara default, kecuali kita tambahin rel no follow ya, atau di Blogger ada tuh checklist untuk no follow. Dan juga bisa teman-teman tambahin open in new tab ya, itu boleh juga kayak gitu, atau pas kita buka internal link ngebuka di halaman itu juga ya nggak masalah ya, buka di tab baru atau buka di halaman itu juga sama aja. Cuma kalau saya lebih prefer ke buka ke halaman baru. Jadi misalnya teman-teman lagi kayak Wikipedia ini nih, sutradara saya cek ya, nah ini dia ngebuka ke halaman itu juga gitu. Jadi dalam satu tab pas dia klik masih di tab itu juga. Kalau saya lebih milih ke kayak gini, misalnya saya cek nih Asia nih, saya open nih, nah pas kita buka dia ngebuka ke tab baru. Kenapa begitu? Jadi biar tab ini tetap live dan ini kebuka juga gitu kan, ini kan bagus buat halaman yang ini, itu maksudnya teman-teman. Nah, terus selanjutnya jumlah internal link yang ideal berapa? Sebenarnya untuk internal link ini bebas-bebas aja sih ya, asal jangan terlalu banyak banget. Misalnya ada satu halaman yang dapat ratusan internal link, sedangkan halaman yang lain nggak dapat sama sekali, ya jangan jomplang juga. Misalnya kalau mau patokan ya jangan lebih dari 100 lah satu halaman web itu ya, satu halaman web maksudnya dapat internal linknya ya. Jadi dari situs B ke situs A gitu, dari halaman B ke halaman A. Halaman A ini jangan lebih dapat 100 internal link dari halaman mana-mana kalau bisa, tapi itu nggak mutlak ya, ingat itu nggak mutlak. Terus kalau misalnya kita pengen naruh internal link dari artikel A nih, misalnya kita nulis postingan artikel A, sebaiknya dalam satu artikel berapa internal link sih? Sebenarnya itu juga bebas sih, cuma menurut saya jangan terlalu banyak.
2, 3, 4, 5 juga cukup lah sebenarnya. Misalnya untuk teman-teman nulis 500 kata, 2 internaling atau 3 internaling cukup. Kalau kebanyakan jadi nggak enak nih, kayak Wikipedia nih. Saya sendiri bacanya nggak enak nih, lihat tuh. Huruf apa kebanyakan warna-warna yang berbeda, kurang enak aja itu dilihat. Jadi puyeng bacanya. Nah itu sebenarnya bikin pengunjung nggak enak ya menurut saya. Jadi ya seidealnya misalnya 500 kata teman-teman bisa kasih 2 atau 3 internal link, lebih juga nggak apa-apa sih, nggak mutlak, cuma biar enak aja kebacanya. Terus kalau misalnya 1000 kata 2000 kata ya bisa didouble atau seperlunya lah. Terus pilih otomatis atau manual. Internal link otomatis tuh banyak ya, misalnya kayak di Blogger ada tuh template-nya punyanya Mas Sugeng kalau nggak salah, dia ada ya fitur read more also gitu, baca juga gitu yang otomatis ya berdasarkan kesamaan label. Itu nggak apa-apa teman-teman, bebas mau yang otomatis pakai JavaScript atau bikin manual yang kayak biasa, misalnya kayak postingan ini kita blok ya, kata apa kita blok kita ini. Nah itu nambahin link secara manual ya. Kalau di WordPress bisa juga pakai inline related post, teman-teman cari aja pluginnya inline related post, ya bakal ngeset secara otomatis ya. Kalau mau bikin sendiri skripnya banyak di Google, cari aja dengan keyword misalnya cara membuat baca juga secara otomatis di tengah postingan atau lain-lain. Nah itu bisa teman-teman ya, banyak kok di Google tutorialnya udah ketebaran. Terus warna font link, nah ini warna font link yang tadi saya bahas ya. Sebisa mungkin bikin internal link atau external link, CSS nya jangan dibikin serupa sama teks gitu ya. Misalnya ini nih dibedain di Wikipedia, dibedain jadi pengunjung itu tahu mana link mana teks gitu. Lagi yang penting jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak jadi belang-belang kayak gini kagak enak kebacanya ya. Ini kan Wikipedia ya, dia punya otoritas bagus lah di mata Google, saya rasa dia punya privilege tersendiri ya kalau Wikipedia itu. Jadi teman-teman jangan pernah nyamain antara blog kita, website kita sama Wikipedia, jangan di compare kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman mengenai internal link, apa aja manfaatnya. Saya rangkum lagi, menambah jumlah page view yang otomatis secara langsung kan bagus buat penghasilan AdSense teman-teman. Memperkuat posisi halaman, dalam kata lain bagus untuk SEO ya. Mempermudah indexing ya, kalau artikel yang sulit ke indeks coba bantu pakai internal link ke halaman yang sulit ke indeks, mudah-mudahan bisa ngebantu ya. 4. Membuat pengunjung lebih lama di website ya, ini juga masih ada berkaitan dengan SEO ya. Semakin lama pengunjung di website kita, semakin rendah bounce rate-nya dan tampilan iklan itu keterlihat, visibilitas iklan lebih tinggi ya, dan itu bagus juga buat pemasukan AdSense kita. Penerapannya gimana yang bagus, yang relevan dengan bahasan, dibikin follow, internal link yang gak terlalu banyak, baik kita bikin postingan keluar atau dari postingan luar ke artikel itu jangan terlalu banyak, dalam jumlah yang wajar. Terserah mau bikin otomatis atau manual. Kalau postingannya masih sedikit ya, masih ratusan gitu, bikin aja manual. Cuma kalau udah ribuan ya masih diotomatis juga, agak sulit kalau bikin manual gitu, kebanyakan. Dan warna font linknya berbeda agar pengunjung tahu mana link mana teks biasa. Nah gitu aja teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan atau teman-teman punya pengalaman lain seputar internal link ini, boleh berbagi biar kita bisa belajar sama-sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.